Farouk Faizan. Terus lama diri kita kalah. Ini sudah jauh. Sejauh sesat. Nah, bagi-bagi kalau pakai bahasa Indonesia ya, mau Harap semua videonya diaktifkan. Turn on your camera. Please turn on your camera all. Semuanya kameranya diaktifkan. Iya. Sorry. Laila Nisa, kameranya diaktifkan. Laila Nisa. Mahadadi. Apa yang masuk di How are you, Meiza? Everything is okay? dikatakan mereka terlambat. Kalau dimulai kalau sudah ada langsung terlambat. How's your stomach? It's better. It's better now, okay. Have you breakfast? What? Breakfast. Sarapan. Sudah sarapan? Don't try it ya lagi. Harus sarapan juga. Itu satu helai roti. Semua sudah sarapan? Yang lain sambil nunggu temannya. Biasakan ya kalau misalnya jangan tunggu. Sampai because your brain is work at early morning, so you should be breakfast. Even itu cuma roti atau sehelai roti dan susu. Oke, boleh langsung saya set. Please active your camera. Jadi tolong diaktifkan kameranya semua. Oke, semuanya akan saya mute dulu ya. Semuanya akan saya mute dulu. Oke, jadi ya, kameranya semua aktif. Nabila kameranya tolong diaktifkan. Aktif ya. Saya aktif sudah. Oke. Hah? Dengaran? Coba tes suara. Kalau dengar suaranya Ustaz, tolong angkat jempolnya dulu. Kalau sudah dengar suaranya Ustaz. Jelas suaranya? Jelas suaranya, Ustaz?
Ustaz? Oke. Oke, jadi before we start our lesson, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, jadi Ustaz mau main ice breaking dulu ke kalian. Jadi ice breakingnya itu namanya Simon Says ya. Jadi Simon Says. Jadi instruksinya kayak gini. Kalau Ustadz bilang Simon Says, jadi saya ulang ya. Kalau Ustadz bilang Simon Says, harus kalian ikuti perintahnya apa. Contoh, Simon says touch your head. Semuanya harus diikuti ya. Touch your head. Oke, kalau Ustadz tidak bilang Simon says, jangan dilakukan. Oke, ingat. Kalau Ustadz bilang Simon says, kalian lakukan perintahnya. Tapi kalau tidak ada Simon says-nya, jangan dilakukan. Oke, kalau ada yang salah, mohon kameranya dinonaktifkan. Ya, kita lihat nanti siapa yang paling terakhir aktif kameranya, itu yang menang di permainan ini. Oke, kalau sudah paham, angkat jempolnya semua. Kalau paham. Paham ya? Silakan bertanya di chat karena ini kan Ustaz nonaktifkan suaranya ya. Silakan bertanya kalau tidak paham di chat. Jadi Ustaz ulangi ya. Jadi kita main Simon Says. Jadi kalau Ustaz bilang Simon Says, kalian harus ikuti perintahnya apa. Kalau Ustaz tidak bilang Simon Says, jangan diikuti perintahnya. Oke? Jadi kalau salah silakan dinonaktifkan kameranya. Di tes kejujurannya ya, jujur ya. Kalau salah langsung matikan kameranya. Oke, kita coba dulu ya, coba dulu satu. Oke, Ustaz coba ya, satu kali dulu. Contoh. Simon says, raise your hand. Simon says, raise your hand. Oke, yang tidak raise your hand, mengaktifkan videonya. Simon says, raise your hand. Oke, Simon says, lower your hand. Simon says, lower your hand. Simon says, touch your head. Simon says, touch your head. Simon says, touch your head. Semuanya dilakukan? Oke. Next. Touch your nose. Nah, yang touch your nose itu matikan kameranya. Touch your nose. Yang menyentuh hidungnya silakan matikan kameranya. Siapa? Nah, matikan kameranya itu. Tidak ada Simon Says-nya ya. Salah. Oke, Ustadz yang bilang, bukan Simonnya. Oke, next. Simon say touch your nose. Touch your nose. Simon say touch your nose. Simon says touch your cheek. Touch your cheek. Simon says, touch your cheek. Hey. Oke, clap hand. Oke, yang tepuk tangan silakan matikan kameranya. Tidak ada Simon says-nya. Silakan yang tepuk tangan, tolong matikan kameranya ya. Tidak ada Simon says-nya. Siapa yang matikan? Oke, tidak ada Simon say-nya ya, jangan tepuk tangan. Oke, sekarang Simon says, clap your hand. Simon says, clap your hand. Oke, sekarang sudah kembali fokusnya ya. Tolong diangkat tangannya yang dengar suaranya Ustaz. Angkat jempolnya yang dengar suaranya Ustaz. Nah, yang angkat jempolnya itu tolong matikan kameranya, tidak ada Simon Say-nya. Oke.
Berarti all ya. Aduh, tidak fokus nih. Ustadz masih belum bilang selesai permainannya. Oke. Ya, sekarang sudah selesai ya. Oke, betul sudah selesai. Oke. Sekarang oke, everyone, kita mulai ya sekarang pelajarannya. Kayaknya sudah lengkap ya semua. Kalau nggak salah. Jadi hari ini Ustadz akan mengajar kalian tentang dasar dari bahasa Inggris. Jadi apa-apa istilah bahasa Inggris yang kalian harus ketahui ya sebelum mempelajari bahasa Inggris yang lainnya. Oke, kita share dulu ya. Oke, apa slide-nya sudah muncul? Kalau sudah muncul silakan angkat tangannya atau bilang oke kalau kelihatan. Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah units of English ya. Jadi apa-apa istilah yang dalam bahasa Inggris yang kalian harus ketahui. Jadi nanti pada saat kalian diajar bahasa Inggris untuk materi-materi selanjutnya kalian sudah paham apa maksudnya itu ya. Oke, jadi tenang saja. Jadi ini kita rekam juga ya ini. Jadi nanti Ustadz share juga slide-nya dan Ustadz share juga link untuk nonton video ini. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, the first one is letter, and then word, dan berikutnya clause, dan selanjutnya adalah sentence. Ya. Jadi ada letter, word, clause, dan sentence. Yang pertama adalah letter. Oke, Ustadz bertanya. Silahkan dijawab di chat ya, di chat Zoom. Apa kira-kira itu maksudnya letter? Apa artinya itu letter? What is the meaning of letter? Ayo, yang tahu sebelum Ustadz masuk. Kira-kira letter itu apa? Ada yang tahu? Silahkan chat di Zoom ataupun di WA juga boleh. Ayo, ada yang tahu? Letter. Nanti itu letter ya, bukan letter. Nanti itu letter ya. Kalau nanti, kalau nanti itu tulisannya gini loh, letter. Ini yang di screen adalah letter. Surat, hampir benar. Memang artinya letter juga surat, tapi bukan surat yang kita maksud di sini. Oke. Jadi letter itu adalah ini. Apa ini? Apa ini? Ini adalah huruf. Jadi dalam bahasa Inggris, letter itu adalah huruf. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 26 letter, ada 26 huruf. Mulai dari A until Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ya. Jadi nanti sebentar kita cek satu persatu apakah sudah bisa mengeja huruf dari A sampai Z. Ya. Sebelumnya lagi Ustadz lanjut, Ustadz ingatkan bahwa di setiap slide-nya Ustadz ini nanti ada tugas. Jadi harus kalian siapkan pulpen dan kertas di situ. Catat tugas yang akan muncul ya. Ustadz akan share itu tugasnya dalam waktu 10 detik. Jadi kalian harus paham ya tugas itu. Oke, jadi Ustadz lanjut ya. Oke, dalam bahasa Inggris itu dibagi 2. Huruf dalam bahasa Inggris terbagi 2. Yang pertama itu adalah konsonan, ya, konsonan. Yang pertama adalah konsonan atau huruf mati dalam bahasa Indonesia ada 21 huruf konsonan. Sedangkan yang kedua ada vowels. Vowels itu adalah huruf vokal. Itu ada 5. Ada A, I, U, E, dan O. Ya, huruf vokal ada 5. Oke, next. Nah, tugas pertama, silakan dicatat. Tugas pertamanya itu adalah you have to introduce your full name and spell it. Jadi kalian harus memperkenalkan nama lengkap kalian dan mengejanya satu persatu. Jadi nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Jadi sebentar, kalian harus mengeja nama lengkap kalian.
Ini contohnya, my name is Muhammad Ragil Medi Putra, MUHAMMADRAGILMEIDUPUTRA ya, Medi Putra. Jadi seperti itu, kalian harus eja nanti ya kalau sudah di grupnya. Oke, jadi tugas pertama ya. Tugas pertama ini akan Ustaz tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1, next. Oke, berikutnya adalah words. Nah, words ini adalah kata. Ya, mungkin semuanya sudah banyak yang tahu ya. Words itu adalah kata. Kata dalam bahasa Inggris adalah words. Jadi pengertian dari kata itu adalah is a group of letters with a meaning. Jadi, kayak Ustaz ulangi ya, bahwa word itu adalah kata, group of letter with a meaning. Jadi kumpulan huruf yang memiliki arti. Oke. Satu lagi, kata itu adalah kumpulan atau gabungan huruf yang memiliki arti. Jadi kalau tidak ada artinya itu tidak bisa dibilang kata ya. Jadi contoh, ball ya, ada 4 huruf, ball ada artinya bola. Organization, boy, girl, dan etc. lain-lainnya ya. Jadi kata itu adalah kumpulan huruf yang memiliki arti. Nah, yang paling Really? Oke, sorry ya for the trouble. Tadi jaringannya Ustaz sempat putus. Kedengaran? Ustaz Raid, kedengaran? Oke, tadi suaranya Ustaz sempat putus. Jadi Ustaz ulang ya. Ini. Oke, Ustaz ulang ya. Jadi kata itu adalah kumpulan huruf yang memiliki arti ya. Kata itu kumpulan huruf yang memiliki arti. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah ini. Yang harus kalian perhatikan adalah ini. Ini adalah syllable. Ya, syllable itu dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah suku kata. Ya, suku kata. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya satu suku kata, ada kata yang terdiri dari satu suku kata, ada 2 suku kata, dan ada 3 atau lebih suku kata. Suku kata itu maksudnya kayak gini. Kalau satu suku kata contohnya hot. Satu ya, hot. Dan ada namanya cold. Cold ya. Itu satu suku kata. Dan berikutnya adalah short atau short ya. Sedangkan untuk 2 suku kata kita lihat father, ada father ya, itu 2 suku kata. Husband, nah 2 suku kata. Profit. Nah, sama, kalau 3 suku kata ketiga. Jadi penyebutannya yang kalian ingat, suku katanya berapa? Computer, beautiful, 3 ya. Motivation, nah itu 4 suku kata. Oke, jadi suku kata itu dalam bahasa Inggris namanya syllable ya, syllable. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi ini hanya pengantar ya. Jadi setiap orang yang mau lancar berbahasa Indonesia itu paling tidak harus menguasai 25.000 kata ya. 25 words. 25,000 words. 25.000 kata. Oke, sekarang tugas kedua. Silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Tugas kedua ini kalian harus, ini ada 5 kata ya, handsome, ada fly, ada future, dan complete, dan juga cry. Jadi kalian cari kira-kira kata-kata tersebut ada berapa huruf vowelnya, ada berapa huruf konsonannya, dan ada berapa suku katanya. Oke, berapa huruf vokalnya, berapa konsonannya, dan berapa suku katanya. Handsome, fly, future, complete, and cry. Di sini ya? Iya. Handsome, fly, future, complete, dan cry. Oke, sudah ditulis. Jadi Ustadz akan tutup tugasnya dalam waktu 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang berikutnya itu adalah clause ya. Pasti ini baru kalian dengar ya. Mungkin yang kelas 8 sudah pernah, tapi mungkin dilupa lagi. Clause. Jadi, percepat saja ya. Clause itu adalah gabungan kata ya. Meaning. Perhatikan yang di meaning. Nah, clause itu adalah gabungan kata yang memiliki subjek dan predikat. Jadi, kumpulan kata-kata yang ada subjeknya, yang ada predikatnya. Nah, clause itu ada dua, main clause dan subordinate clause. Main clause itu adalah clause yang memiliki complete meaning atau arti yang lengkap. Jadi artinya lengkap, kita sudah tahu artinya kalau sudah disebutkan. Sedangkan subordinate clause itu kata-kata yang atau clause yang tidak memiliki arti yang lengkap, incomplete meaning. Jadi artinya itu tidak bisa ditahu maksudnya apa ya kalau cuma berdiri sendiri. Sedangkan main clause ini bisa berdiri sendiri. Oke, kita lanjut. Contohnya, nah, contoh dari main clause itu adalah I like him. Jadi I itu subjek, like itu predikat. Jadi I like him ini lengkap ya, kita sudah tahu artinya. Saya suka dia, saya menyukai dia. Jadi kita sudah tahu artinya, saya menyukai dia maksudnya. Nah, sedangkan subordinate clause contohnya ini. Because he understand me. Nah, ini ada subjeknya he, ada kata kerjanya atau predikatnya understand. Tapi kalau cuma berdiri sendiri, because he understand me itu tidak ditahu artinya apa. Karena dia mengerti saya. Maksudnya apa? Makanya subordinate clause harus berdiri bersama dengan main clause. Dan jadilah sebuah kalimat lengkap. I like him because he understand me. Jadi contoh kalimat lengkap itu I like him because he understand me. Saya suka dia karena dia mengerti saya. Oke, itu contoh kalimat yang lengkap. Jadi untuk membentuk sebuah sentence harus ada main clause. Dan lebih lengkap lagi kalau ditambah dengan subordinate clause. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kalimat, sudah paham kalau kalimat itu adalah kumpulan atau kumpulan clause ya yang memiliki arti yang lengkap. Jadi kalau tidak lengkap artinya tidak bisa dibuat sebuah kalimat, tidak bisa dibilang ya sebuah kalimat. Sedangkan paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat, group of sentence. Oke, sekarang thanks. Nah ini kalian harus catat ini. Silakan catat formnya ya. Silakan catat form ini. Ya, kalian catat di situ. Ini form tersebut adalah kalian gunakan untuk mengisi absensi nanti. Jadi boleh diisi nanti kalau sudah belajar sebentar. Dicatat aja dulu di kertas formnya ya. Ingat huruf kecil dan huruf besarnya ya. Jangan sampai salah. Oke, sambil kalian mencatat, kita akan coba bagi grupnya. Silakan dicatat saja dulu. Untuk nanti diskusi ya, silakan bertanya tentang pelajaran hari ini sebentar. Bila keluar lagi. Oke, nanti Ustadz juga share linknya ya di grup. Kita open room saja. Silahkan masuk di room yang Ustadz sudah buka. Silahkan untuk berdiskusi. Sudah.
Oke, silakan masuk di grupnya masing-masing yang Ustadz bagi. Nanti tenang kalau linknya belum sempat dicatat, nanti Ustadz share lagi di grup bersama dengan PowerPoint-nya ya. Supaya kalian bisa pelajari lagi. Sini. Oke, pasti banyak pertanyaan apa yang mau ditanyakan tentang yang tadi. Semuanya. Saat aku mau dikerja. Nah, itu tadi tugasnya. Tugas pertama itu apa tadi? Feeling. Tugas pertama itu kalian sebut nama lengkapnya terus dieja satu persatu hurufnya. Bagi yang panjang namanya ya sudah nasib kayaknya. Ini nama dia Wahyudi Am. Ini kan. Baru kan tugas kedua Ustaz. Nah, sedangkan tugas keduanya itu kan ada 5 kata, 5 atau 6 ya? 6 ya? 5 kata itu kalian tentukan berapa huruf vokalnya, vowel ya, berapa vowelnya, berapa huruf konsonannya, terus berapa suku katanya. Itu nanti itu kalian tulis di kertas terus difoto, bisa dijapri atau masuk di grup, dikirim di grup. Gitu. Tapi untuk sekarang yang tugas pertama dulu, silahkan memperkenalkan diri lengkap dan dieja satu persatu. Siapa mau pertama? Apa Ustaz? Kamu pertama perkenalkan diri setelah kalian dieja namanya persatu. Saya mau yang pertama Ustaz. Siapa? Angkat tangan. Oke, Firza, silakan. Sederhana ahai sederhana Taman ANDIF mulai bisa tuh. Iya, sudah mulai. Silakan. Lanjutkan. Akan dilanjutkan. ALIZANDIF double O-nya kan? aku nggak Ya, yuk. Saya coba Apa lagi lanjut? IAMAN. Oke, good. Siapa next? Nah, siapa lagi? Nada coba. Langsung gue aja. Sebut dulu. My name is. My name is Sofia Nada Ihsani. Silahkan dia. S A F I Y A H N A D A I N A-N-Y. Oke, good. Next. Siapa? Ginka dulu, Ginka. Ginka dulu. My name is Ginka Cahaya Putri. GINKACHAYAPUTRI. Oke, good. Sekarang coba Tiara.
My name is Tiara. N-A-Y-L-A-C. Oke. A-R-A-D-I-H-A-R-E. Oke, good. Tiara, next kita ke Cinta. Silahkan, Cinta. Diaktifkan dulu suaranya, Cinta. Oke, Cinta, silahkan. My name is C-I-M-T-I-C. S. C-I-M-T-I. Dan N-N-I-C. Oke, that's all ya. Jadi nanti bisa diulang-ulangi lagi bagaimana cara pronunciation alfabet yang benar ya dari A sampai Z. Sekarang yang untuk linknya sudah dicatat semua linknya atau ada yang belum sempat catat tadi? Tidak dimut semua. Sudah ku SSG. Hah? PSS test. Oke, kasih di screenshot bagus. Nah, nanti Ustadz akan share juga kok. Share kembali ininya ya, linknya. Bagi yang belum. Sampai itu. Oke, jadi oke, that's all for today ya. Jadi jangan lupa sudah dinonton video yang tadi pagi dikirimkan ya? Nah, iya. Belum. Sebentar kita tanya ya. Yang belum nonton memang ada tugas sebentar. Iya gitu. Oke, that's all for today ya. Jadi kalau sudah dicatat ini linknya, silahkan out dari room ya. Thank you very much for today. See you on the next meeting ya. Silakan out di roomnya. Ustaz masih. Ya, oke. Silakan out saja dari room. Kalau sudah. Ustaz tinggalkan seperti ini supaya bisa dilihat sama yang lain juga. Bilang, saya belum break karena masih berbicara jangan. Oke, Kayla, your number. Warna putih, pada warna itu putih. Oke? Saya keluar semua, boleh? Oh, masih ada. Oke, masih belum catat tadi linknya ya, silahkan. Belum dikeluar dari room. Oke, Ustadz tutup ya.